Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Harzaisa Diaul Aulia dari kelas Masyarakat dan Pemerintahan Rusia. Pada hari ini saya akan memaparkan ujian tengah semester untuk mata kuliah Masyarakat dan Pemerintahan Rusia. Yang pertama mengenai konsep penguasa dan rakyat dalam konteks budaya dan sejarah Rusia pada masa sebelum Reformasi Peter Agung dan setelah Reformasi Peter Agung. Konsep penguasa Rusia pada konteks budaya dan sejarah sangat menggambarkan identitas nasional melalui hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam konteks budaya dan sejarah Rusia, sudah dikenal dengan ciri khas sebagai negara yang sentralisasinya besar. Untuk struktur relasi penguasa dan rakyat kekaisaran, pertama ada loyalty and military support. Arahnya adalah dari bawah, yaitu peasants and townspeople, lalu naik ke knights, lalu naik lagi ke lesser lords, lalu ke powerful lords, dan yang terakhir ke tsar. Lalu ada land and protections, arahnya dari atas ke bawah, yaitu dari tsar ke powerful lords, lalu ke lesser lords, lalu ke knights, dan yang terakhir ke peasants and townspeople. Relasi antara penguasa dan rakyat pada masa sebelum Peter Agung menghadirkan konsep kekuasaan yang sangat otoriter dengan perbedaan kelas yang sangat jelas. Penguasa adalah sosok yang memiliki kekuasaan dan rakyat adalah figur yang harus patuh. Pada masa sebelum Peter Agung, ada hubungan penguasa dan bangsawan yang bergantung satu sama lain. Dibandingkan dengan sebelum reformasi Peter Agung, tentu terlihat sangat berbeda. Reformasi yang dilakukan oleh Peter Agung dengan tujuan untuk modernisasi di Rusia ini juga memperkuat tempat kekuasaannya. Setelah reformasi Peter Agung, hubungan yang dimiliki antara penguasa dan rakyat berubah dengan signifikan. Selain itu, reformasi ini dilakukan untuk membangun dunia industri, ekspansi wilayah, dengan memperkenalkan sistem kekuasaan pemerintahan yang baru. Untuk konsep stratifikasi sosial pada masa kekaisaran Rusia ditentukan berdasarkan status sosial yang dilihat dari faktor kelahiran, kekayaan, kekuasaan, dan pendidikan. Dari lapisan sosial tersebut, kekaisaran tetap memegang kekuasaan tertinggi dan menjadi kaum yang dihormati. Sedangkan rakyat biasa dengan status rendah memiliki lebih sedikit hak dan kebebasan di dalam hidupnya. Yang pertama ada the Tsar, atau kekaisaran yang merupakan status tertinggi dan paling dihormati oleh semua kalangan. Kemudian ada the church, atau seperti yang kita tahu, agama sangat melekat di kekaisaran Rusia. Oleh karena itu, tokoh agama memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati. Kemudian ada knights. Knights atau kesatria juga dianggap sebagai dekat dengan keluarga kekaisaran karena berada di sekeliling mereka. Kemudian turun, ada merchant and craftsman. Pedagang atau pengrajin merupakan kelas yang tergolong ke kelas rendah. Dengan status sosial yang seperti ini, mereka seringkali diperlakukan secara tidak adil oleh pihak kekaisaran. Dan yang terakhir ada peasants, poor, and slaves, yaitu kelas petani, miskin, dan budak yang memiliki status sosial yang sangat rendah, sehingga mereka diperlakukan sebagai budak oleh para tuan tanah mereka. Untuk konsep birokrasi pada masa setelah Peter the Great, birokrasi setelah masa Peter the Great lebih bergerak pada sistem pemerintahan dan peraturan kekuasaan. Reformasi besar-besaran yang dilakukan oleh Peter the Great tergolong sebagai pembentukan birokrasi modern. Perubahan birokrasi ini menjadikan Rusia mengadakan pekerjaan yang lebih administratif, yang terpisah, dan memiliki tanggung jawab besar terhadap apa yang mereka kerjakan. Dapat disimpulkan, perubahan birokrasi oleh Peter the Great adalah perubahan terbesar dalam relasinya dengan kekuasaan. Hadirnya sentralisasi pemerintahan diikuti dengan pembagian pekerjaan profesional dan yang lebih penting dapat membatasi kekuasaan kaum bangsawan. Birokrasi menjadi kepentingan tersendiri karena rakyat kelas bawah bisa lebih bergantung dengan perlindungan yang dimiliki oleh pemerintah. Berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan untuk menjawab ujian tengah semester Masyarakat dan Pemerintahan Rusia. Sekian yang saya sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.